Yang terjadi khilaf di antara ulama tentang tongkat bagi seorang khatib adalah asa. Nah, kalau dipakai panjang itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok. Sepakat seluruh mazhab itu tidak dianjurkan. Hukum pakai tongkat hari Jumat itu apa? Sunnah. Kejinya fitnah Wahabi hanya karena tongkat sampai menyalahkan semua khotib di Indonesia. Bahkan dia mengatakan semua dilakukan dengan sembrono tanpa ada hujah dan dalil. Nah, Nabi di akhir hayatnya ketika khutbah mulai menggunakan asa dalam beberapa riwayat, kayu pendek. Nah, kalau dipakai panjang itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok. Bukan tongkat, itu namanya balok. Yang memakainya Paulus untuk mukul umat Nasrani jika ada yang nggak khusyuk dengar ceramah dia. Berkhutbah dengan bertumpu pada tongkat adalah perkara asing menurut sebagian orang, sehingga karena ketidaktahuan dan memandangnya sebagian hal yang asing membawanya tergesa dalam menilai bahwa tindakan tersebut adalah bid'ah. Atau sebagian yang lain memandang memegang tongkat saat khutbah adalah suatu keharusan, tidak sah khutbah tanpanya. Maka dari itu UAS respon tuduhan Wahabi yang sangat keras dengan penjelasan yang gamblang serta dalil dan fakta. Untuk apa tongkat khotib hari Jumat? Iya juga ya. Untuk apa khotib dikasih tongkat hari Jumat? Ternyata khotib itu tangannya ngomong gini-gini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita. Supaya tangannya jangan liar dikasih tongkat. Yang sebelah kanan megang mimbar, yang sebelah kiri megang tongkat. Nabi Muhammad itu megang tombak. Kalau tidak ada tombak, pedang. Kalau tidak ada tongkat, maka tangan megang tujuannya supaya jangan. Nanti kalau ada tetangga, bapak ibu kalau ngomong gini-gini, kasih dia tongkat. Hukum pakai tongkat hari Jumat itu apa? Sunnah. Mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang mau pakai silakan. Sing orang gelemnya orang popo. Ustaz Somad tergantung masjidnya. Kalau di Masjid An-Nur saya pegang. Yang di depan saya itu semua diam, takut. Kalau ngantuk juga. Bila kita pelajari penjelasan para ulama terkait masalah ini, ternyata mereka berbeda pendapat. Namun dari pendapat yang ada, tak ada satupun yang berpandangan bid'ah atau menyatakan wajib. Artinya, permasalahan ini adalah masalah ijtihadi yang sepatutnya kita saling menghargai dan berlapang dada. Bertumpu pada tongkat saat khutbah bukanlah perkara bid'ah. Bukan pula syarat sah khutbah atau suatu keharusan. Pendapat yang tepat adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwa membawa tongkat saat khutbah adalah sunnah. Hukum pakai tongkat hari Jumat itu apa? Sunnah. Mengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang mau pakai silakan. Sing orang gelemnya orang popo. Asa itu kayu kecil, pendek. Ya, makanya dalam surat Thaha ketika Allah berfirman kepada Musa, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, apa itu di tangan kananmu? Maka Musa menjawab, "Qala 'asa, qala ya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami." Ini adalah kayu kecilku, aku bersandar senderan di atasnya, ya, kayak orang tua pakai tongkat. Wa ahushu biha 'ala ghanami. Apa bahasa Indonesia? Untuk paruh-paruh kambing. Itu bahasa Indonesia. Paruh kambing. Hah? Hah? Mengembala bukan paruh. Ngusir ya. Untuk ngusir kambing. Paruh-paruh kambing. Ya. Ini menerangkan kepada kita apa? Asa itu kayu pendek. Nah, Nabi di akhir hayatnya ketika khutbah mulai menggunakan asa dalam beberapa riwayat. Kayu pendek. Nah, kalau dipakai panjang itu namanya bukan tongkat, itu namanya balok. Bukan tongkat. Sepakat seluruh mazhab itu tidak dianjurkan. Yang terjadi khilaf di antara ulama tentang tongkat bagi seorang khatib adalah asa. Asa adalah kayu pendek yang di antara hikmahnya bersenderan di atasnya agar nggak mudah jatuh. Itu namanya asa. Kalau udah panjang, ya, itu namanya balok yang memakainya Paulus
untuk mukul umat Nasrani jika ada yang nggak khusyuk dengar ceramah dia. Maka dan hukum memakai tongkat hanya satu dari dua pendapat. Sebagian ulama menyatakan mubah, boleh, bukan sunnah. Mereka beralasan karena mayoritas khutbah Nabi itu tidak menggunakan tongkat kecuali di akhir hayat. Karena faktor umur menunjukkan bukan karena nilai ibadah, tetapi nilai lainnya, faktor umur. Iya, ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua menyatakan sunnah. Walaupun Nabi memakainya di akhir hayatnya, tetapi ada hukum asal, ada kaidah bagi kita, annal asla fi fi'lin Nabi at-ta'assi. Bahwa hukum asal pada perbuatan Nabi untuk syariat, untuk diikuti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tidak ada satupun madhab dalam Islam yang menyatakan tongkat bagi khotib Jumat hukumnya wajib, apalagi rukun khutbah. Rukbat tayo kara perlu darah gara-gara khotib anama tongkat. Nyan madhab dah, madhab dah. Hoiwo Syafi'i kan, Hanafi kan, Maliki kan, Hambali kan, Zahiri kan, aci yang betul. Gara-gara tongkat kara perlu darah. Tapi kalau dibahas dalam bab fikih hanya dua pendapat. Sunnah, mubah. Enggak ada yang menyatakan wajib satupun. Apalagi dikatakan rukun khutbah. Diganti dengan balok lagi, bukan dengan tongkat. Tongkat itu asa, kayu pendek yang terkadang Nabi kalau sholat ditancapkan asa di depannya sebagai tongkat di tengah-tengah padang pasir sebagai sutrah beliau. Ustaz, sholat fajar itu waktunya kapan? Sholat fajar antara azan dan iqamat. Loh, qobliyah subuh podo sami mawon antara qobliyah subuh, maka dua usollinya. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 082228470705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.